Sebentar ya, saya admit dulu teman-teman yang mau join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang sudah hadir ya pada malam hari ini, sudah datang dan kembali lagi bersama Gaza. Kali ini saya jadi moderator. Kemarin gantian ya, kemarin saya yang isi diskusi. Terus beberapa kali teman-teman sebelumnya ada Mas Ali yang menjadi moderator, kemudian ada Aziz. Adalah orang-orang yang ada di Gaza begitu, di penerbit Gaza. Nah, pada malam hari ini kita dibersamai oleh Sohib ya. Jadi dulu dia ketua BEM, ya Sohib ini dulu ketua BEM di SSG. Kalau di SSG sebutannya Presma sebenarnya ya, Presiden Mahasiswa begitu. Kalau mungkin di kampus teman-teman ada istilah ketua BEM dan sebagainya begitu. Terus kemudian pernah menjadi ini juga Sohib Korsu ya, Korsu di BMKM. BMKM, saya ingatnya BMKM terus ya. BMSI, ya, BMSI, kumpulan BEM seluruh Indonesia berkaitan dengan isu kesehatan, dan mungkin hari ini kondisi negeri kita sedang pas ya, bukan pas sih, tapi maksudnya lagi kondisinya memang lagi berkaitan dengan isu kesehatan juga dan tinggi-tingginya ya, apalagi berkaitan dengan COVID-19 ya, dan pernak-pernik segala persoalan yang terjadi begitu. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama 13 orang ya pada malam hari ini. Dan memang biasanya kajian Gaza memang tidak banyak ya. Biasanya belasan, 20-an, paling banyak kayaknya 30-an deh paling banyak, enggak banyak. Jadi dari sederet 170-an lebih kali mungkin ya di grup peserta. Biasanya sih sekitar antara belasan sampai 20-an peserta biasanya setiap satu kajian. Tidak masalah ya, tapi yang jelas saya tetap bersyukur dan senang karena teman-teman sudah bisa hadir ya di satu bedah buku ini. Nah, untuk malam hari ini buku yang akan dibedah adalah apa judulnya? Merawat Indonesia. Nah, bukunya seperti ini ya, teman-teman. Ini edisi cover lama, cover baru juga sebenarnya hampir sama. Ini maksudnya edisi cetakan pertama, jadi belum ada special edisinya. Kalau edisi baru sudah ada tulisan edisi mahasiswa. Karena buku ini memang sebenarnya ditujukan ke pemuda ya atau mahasiswa. Makanya kemarin di postingannya Gaza dan admin Gaza dan sebagainya itu isinya tentang spesial mahasiswa begitu ya, karena memang malam hari ini kita khususkan untuk teman-teman mahasiswa. Nah, tidak berlama-lama ya. Nanti biar Sohib sendiri yang menceritakan awal mulanya kenapa nulis buku ini, terus kemudian isinya seperti apa, konsepnya seperti apa. Ada yang ditanyakan juga silakan nanti bisa langsung ke Sohib. Itu saja dari saya. Monggo pada Sohib dipersilakan. Ya, cek. Kedengeran nggak, Mas? Kedengeran. Nanti ya, saya share screen dulu ya, Mas. Bisa, udah langsung aja. Oke, kelihatan. Aman, Hib. Kelihatan, Mas? Aman. Oke. Ya, saya mulai. Terima kasih Mas Vicky atas sambutannya, atas pemberian panggung di hari Minggu ini ya, di tengah mungkin kawan-kawan yang lain, anak-anak muda yang lain ini lagi menepi di alun-alun atau perkotaan Jogja lainnya. Saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama, teman-teman semua, di hari
malam minggu ini, mari kita sama-sama mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kegentingan nasional ya. Pun beberapa krisis hari ini sedang melanda negeri kita. Hari ini masyarakat mungkin terjelipit ya dengan berbagai kasus atau fenomena alam, ada banjir gitu ya, ada longsor, pun di Jogja juga tak terkecualikan Merapi hari ini sedang waspada. Tapi kita tidak menyurutkan rasa syukur kita kepada Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh menyurutkan rasa syukur kita kepada Subhanahu wa taala? Karena dalam setiap krisis, dalam setiap himpitan itu pasti akan selalu ada hikmahnya. Kalaulah kita, saya punya peribahasa seperti ini ya. Jadi setiap kondisi sulit itu konon katanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, dan pemimpin hebat itu akan yang akan melahirkan kesejahteraan. Tetapi kesejahteraan itulah yang kemudian akan melahirkan orang-orang lemah. Kenapa orang-orang lemah? Karena ia mungkin nyaman ya dengan kesejahteraan itu. Setelah orang-orang lemah itu hadir ya beraktivitas, maka ia akan melahirkan krisis. Nah, ketika krisis itulah yang akan melahirkan orang-orang hebat kembali. Ini sebenarnya hazanah ya dari sebuah siklus kehidupan atau sirkulasi kehidupan itu sendiri. Dan niscaya akan terus berputar gitu. Kalau kata Allah itu dalam ayatnya ya, jadi inilah hari-hari yang kemudian dipelgilirkan untuk manusia. Apa sih ayatnya itu, lupa lagi saya. Nah, maka tak terkecuali kita mari terus langitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu perlu kita bersolawat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa nyalah, kita tidak mempunyai referensi kehidupan yang sangat sumul atau sambil mutakambil, menyeluruh gitu ya. Dari hili ke hulur, dari hili ke hilir, dari hulu ke hilir. Dari pagi ketika bangun sampai terlelap kembali. Beliau sudah mencontohkan semuanya dalam aktivitas kehidupannya. Dari mulai membaca doa ke toilet, membaca makan, sampai kemudian ia menata sebuah konsep yang dinamakan negara. Ia sudah mempunyai prinsipnya tersendiri. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini atau pada malam kali ini, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena telah diberikan panggung oleh Mas Biki ya di Gajah Store atau Gajah Bookstore atau juga Gajah Publishing di BRI. Jadi teman-teman semua yang ingin menerbitkan buku mungkin atau ingin menulis, bingung harus ke penerbit mana, boleh tuh ke Mas Vicky, kontak aja. Mumpung Mas Vicky kan hari ini juga memadu acara ini, bisa sangat gampang dan punya akses. Karena kawan-kawan kan sudah punya value lebih lah, sudah ikut kajian di Gajah Bookstore gitu. Nah, teman-teman semua, terkait buku Merawat Indonesia ini sebetulnya saya juga sudah lama ya gak menyentuh ini. Kira-kira 1 tahun yang lalu saya terakhir mereview atau membedah buku ini. Di mana ya? Di Instiper kalau nggak salah. Di Instiper, pernah juga di Amikom, terus di SSG ya tentu, sama itu kampus saya. Terus di mana lagi? Di Garut pernah, sama teman-teman komunitas lainnya. Nah, buku ini sebenarnya lahir ketika memang saya dikelilingi oleh sebuah keresahan. Pada tahun 2018 sampai 2019 saya menulisnya, dan selesai itu dan rilis itu pada tahun 2019. 2018 sampai 2019 itu kan sedang terjadinya polarisasi yang sangat luar biasa ya di antara bangsa kita ini. Ada muncul diksi-diksi baru lah kita mengetahui. Ada cebong dan kampret, ada kadun atau kadagurun. Gitu. Semua elit ya telah mempermainkan masyarakatnya. Elit justru kemudian tidak memperhatikan, cenderung mengumbar janji, cenderung kemudian
membuat slogan-slogan yang dinisbatkan bahwa konon katanya itu akan menjadi sebuah kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya nanti. Tetapi nyatanya justru masyarakat hari ini hidupnya sendiri, gitu. Ia berjuang sendiri, gitu. Ia kemudian memperhatikan hidupnya sendiri, ya elit pada akhirnya kemudian ya kita lihatlah kembali seperti apa. Gitu. Nah, maka kalau saya satukan diksinya, jadi buku ini hadir karena atas dasar keprihatinan, kegelisahan, serta kekecewaan yang mendalam terhadap kondisi negeri pada 2 tahun yang lalu. Gitu. Nah, pada saat itulah kemudian saya coba ya menulis lembar satu lembar, gitu, bait satu bait, paragraf satu paragraf, gitu. Apa yang kemudian sejatinya itu bisa menjadi nilai, ya, itu bisa mendrive sebuah pengetahuan dan menjadi sebuah ide dan gagasan yang bisa menginspirasi banyak orang, yang bisa menggerakkan banyak orang. Yuk kita kemudian bangkit kembali. Yuk kita semangat dan optimis kembali. Mengelola negara itu bukan hanya ujug-ujug kemudian terus ya, menyalakan slogan-slogan ya, tapi tidak produktif. Mungkin hari ini kita mengenal ada yang memperjuangkan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Tapi kemudian metodenya tidak diperdebatkan terlebih dahulu. Atau ada juga dengan narasi sekuler, narasi liberal. Nah, hal-hal inilah yang kemudian patut kita evaluasi bersama. Seperti apa sih kontekstualisasi dan relevansi ya seorang pemuda mampu atau bisa berkontribusi di negerinya sendiri. Itu. Nah, ini kelihatan nggak sih? Enggak ya? Bentar. Kelihatan nih. Ya, ya. Siap. Nah, ini ya, kenapa saya menulis buku ini? Itu. Jadi kalau kata Simon Sinek itu ya para pengagum orang yang dikagumi banyak orang atau orang yang dikagumi oleh anak-anak muda hari ini gitu ya. Dia itu kan punya bukunya itu populer yaitu Start with Why. Jadi memulai semuanya itu dengan kenapa gitu. Maka cara saya menulis ini juga tidak terlepas dari why-nya juga. Karena kalau kata Simon Sinek, why itu adalah yang menjadi indikator seberapa kualitas ide kita, seberapa kokoh ide kita. Nah, beberapa hal yang kemudian saya pertimbangkan kenapa saya menulis ini dia gitu. Jadi negeri ini gitu ya, tak terlepas dari berbagai persoalan dan permasalahan. Dari kesehatan lah, gitu, politik, gitu, polarisasi bangsa, pendidikan, gitu, ekonomi, atau sumber daya alam, bahkan sumber daya manusianya, krisis pangan, gitu, amoral, HAM, kriminalisasi dan lain-lain. Nah, di satu sisi, kawan-kawan, ketika justru negeri ini ya sedang diancam oleh berbagai masalah, ya, dilingkari oleh setiap persoalan, ternyata negeri ini juga mempunyai impian gitu. Ia mempunyai harapan mulia. Harapan mulianya itu apa? Ia ingin memimpin atau menjadi sosok guru peradaban. Ia tidak hanya ingin diatur oleh negara-negara adidaya. Indonesia tidak ingin diubah oleh sebagian negara-negara besar, tapi ia juga ingin mengubah tatanan dunia. Ini adalah sebuah cita besar dari Indonesia itu sendiri. Ini adalah tugas kita bersama selaku pemuda. Di saat kondisi negeri ini sedang tidak baik-baik saja, kalau kata mahasiswa ya, zaman dahulu. Saya dulu kalau orasi itu kayak gitu, negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Orasi di atas mimbar mobil, setengah itu mobil bak. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Suka kayak gitu kan kalau mahasiswa. Nah, di tengah kemudian berbagai persoalan dan problematika umat atau masyarakat, justru Indonesia ini memiliki harapan, ada keinginan untuk memimpin tatanan dunia itu sendiri.
bagaimana Indonesia hari ini bukan lagi diatur, tapi lebih banyak menginspirasi dunia-dunia luar. Hari ini Indonesia seharusnya ya, sudah bukan hanya lagi mengambil budaya-budaya dari luar, tapi waktunya Indonesia mendrive budaya-budaya yang hari ini ada di Indonesia ya, menebarkannya ke budaya lain. Gitu. Nah, setelah itu kawan-kawan, ternyata ada yang lebih sulit ya dari permasalahan atau dari krisis ekonomi, dari krisis kesehatan, dari krisis lingkungan, ya, dari berbagai problematika yang hari ini terjadi. Ternyata itu bukanlah yang tersulit, yang menjadi fundamentalnya. Gitu. Nah, yang menjadi titik fundamentalnya ternyata umat hari ini sedang dilanda krisis pandangan hidup yang sangat hebat. Kalaulah kita melihat umat Islam ini kan hari ini menjadi umat mayoritas ya di Indonesia. Gitu. Pun juga konon katanya kalau kita melihat sejarah mayoritas orang-orang yang kemudian berjuang memerdekakan bangsa kita juga adalah ulama, dicampuri mungkin dengan orang-orang lain juga. Nah, tapi saya ingin fokus ya bagaimana kemudian kita selaku orang Islam memandang berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia hari ini umat tersendirinya itu sedang dilanda krisis pandangan hidup. Kenapa seperti itu? Kalau kita melihat teman-teman semua, umat ketika diminta sholat itu dia mampu gitu. Ketika ia diminta zakat, orang-orang kaya, orang-orang pengusaha, orang-orang yang istilahnya menengah ke atas, ia juga suka menggugurkan kewajiban itu. Ketika ia disuruh puasa Ramadan, kita ketahui bersama gitu. Ramadan itu semua kan ramai di masjid-masjid, di alun-alun, semua merayakan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang kemudian selaras dengan proses atau penciptaan kita itu selaku manusia? Apakah itu yang dinamakan ibadah itu? Nah, saya ingin, kenapa saya membuat schedule seperti ini atau roadmap seperti ini? Kenapa yang menjadi titik tekan itu adalah krisis pandangan hidup? Karena mungkin kita itu sudah jauh ya, sudah jauh antara nilai-nilai ketuhanan dengan persoalan yang hari terjadi. Bagaimanapun, ketika misalkan kita ingin menyelesaikan persoalan, berbagai persoalan atau dinamika yang hari terjadi di masyarakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa arahnya, mau dibawa kemana gitu. Nah, titik mulanya yang harus diperbaiki itu sebelum kita melaju ya, ke membereskan persoalan-persoalan lain, kita harus menyelesaikan krisis pandangan hidup terlebih dahulu, krisis umat. Karena hari ini umat bingung gitu, menjalani hidup itu harus seperti apa yang ideal itu. Gitu. Nah, seperti apa sih seharusnya gitu? Ini gagasan dan ide saya. Saya tidak ingin terlepas dari nilai-nilai ruhiyah atau spiritual. Karena toh nyatanya ya, dalam Pancasila juga nilai-nilai ketuhanan itu menjadi nomor satu di 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 nomor utama gitu. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Toh kemudian negeri ini juga kan dalam Undang-Undang 45 itu didorong oleh keinginan luhur dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, salah satu dasarnya bagaimana kemudian cara kita memandang hidup kita atau keluar dari krisis kehidupan kita dan bisa merawat Indonesia ini ya. Kan judulnya merawat Indonesia. Kita telisiki ayat pertama. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sorry.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita memahami teks-teks Al-Quran secara tekstual ataupun kontekstual, ya, yang selalu kita baca setiap harinya, maka kita setidaknya harus paham dan mafhum apa tujuan Allah menciptakan kita dan beraktivitas di bumi ini. Gitu. Nah, yang pertama adalah beribadah. Kalau kita memandang bahwa ibadah itu hanyalah sholat, hanyalah puasa, hanyalah mungkin baca Quran, kita sholat berapa hari sih sekali? Berapa kali sih sekali? Sehari? 5 kali kan? Belum, ya walaupun itu belum termasuk yang sunnahnya atau rawatibnya. Taruhlah 1 kali sholat itu 5 menit. Kali 5, 25 menit. 25 menit. Tambah lagi oke sama yang rawatibnya mungkin 50 menit lah istilahnya sholat antara sunnah sama yang fardu. Terus tambah lagi tilawah, mungkin ada yang setengah jam paling lama, mungkin ada yang 1 jam, 2 jam gitu. Kalau kita memandang bahwa ibadah itu adalah perihal ibadah mahdhah atau ibadah yang sudah ditentukan saja oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul, maka untuk apakah kehidupan atau waktu-waktu kita yang lainnya ketika kita menjalani kehidupan? Dan ternyata kehidupan itu teman-teman, ibadah itu bukan hanya terkait ibadah mahdhah saja, tetapi ibadah itu definisinya adalah kehidupan kita sendiri. Apa saja? Ya kita ke kantor itu ibadah. Kita berdagang itu ibadah. Terus kita maju menjadi politisi itu ibadah. Kita ke pasar itu ibadah. Kita belajar itu ibadah. Kita mengedit Corel Draw itu ibadah juga. Jadi jangan kemudian dipersempit ya makna ibadah itu. Karena hal itulah yang menjadi problem bagaimana dan kenapa situasi umat Islam, ya, khususnya di negeri Indonesia ini, mungkin tidak bisa keluar dari berbagai jeratan persoalan. Kenapa? Contoh ketika dilanda politik, ya sudahlah kita cukup saja, karena toh ibadah kan cuma dikir aja. Gitu. Toh ibadah kan cuma mungkin tilawah aja. Toh ibadah cukup dengan puasa. Toh ibadah cukup dengan sholat. Gitu. Padahal tidak. Semua yang hari ini terjadi, persoalan atau problematika, itu adalah tugas kita selaku muslim. Bukan persoalan Palestina dan Muslim Myanmar saja. Tapi ada persoalan lingkungan, hutan dibakar. Ada persoalan satwa-satwa yang hari ini liar. Yang hari ini hampir punah. Ada persoalan bencana. Ada persoalan pandemi yang hari terus menggelayuti kehidupan manusia. Nah, kalaulah umat ini hari ini mengerti ya tentang pandangan hidupnya, tentang cara ia beraktivitas, tentang cara ia menjalani kesehariannya, dan dibasuhi oleh tujuan dan dibasuhi oleh pemahaman bagaimana Allah itu dan untuk apa tujuannya menciptakan kita selaku manusia, maka hari-harinya itu akan menjadi sebuah energi karena dibasuhi oleh spiritual dan ruhiyah. Nah, terus selain itu bagaimana sih cara kita beribadah itu? Nah, kisi-kisi atau keyword pertamanya yaitu ada di ayat yang bawah ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika aku ya berbicara kepada malaikat mungkin ini ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah mungkin ada yang membayangkan berimajinasi khalifah itu khilafah yang suka mengobar-kobarkan tegakkan khilafah. Enggak ya gitu. Karena toh kita harus paham bahwa sebelum adanya HTI, sebelumnya adanya HT, kata khalifah atau kata khilafah itu sudah muncul terlebih dahulu dalam Al-Quran. Jadi jangan persempit tentang
khalifah ini gitu. Khalifah itu adalah kepemimpinan, cara ia mengayomi, cara manusia itu memberi kontribusi, cara membimbing manusia yang lainnya, cara menjadi influencer atau mempengaruhi. Itu adalah khalifah. Ya sekali lagi jangan mempersempit mana khalifah itu sendiri. Gitu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah keyword pertama, cara kita menjadi manusia dan cara kita merawat Indonesia itu sendiri. Itu. Sebagai pemimpin, tentu tugas kita banyak. Ya. Mungkin kita bisa berlatih terlebih dahulu ya. Dari mulai memimpin kawan-kawan kita di organisasinya, dari mulai memimpin keluarga kita, dari mulai ya memimpin yang kecil-kecil terlebih dahulu. Itu adalah cara kita mengukur kapasitas serta meningkatkan kualitas diri kita. Pun sekaligus mensyukuri. Gitu. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, teman-teman semua, selain menjadi pemimpin, keyword yang kedua adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi setelah menjadi pemimpin, ketika kita sudah diberikan tampuk kepemimpinan, tugas kita adalah bagaimana menciptakan rahmat, memberikan apa yang kita punya. Gitu. Kepada siapa? Kepada lil alamin itu kan. Rahmat itu tentang apa? Ya tentang karya. Kalau kita hari ini menjadi pemimpin di kampus, ya berikan karya kita kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Kalau kita hari ini menjadi ketua RT, apa yang kita hari ini punya, berikan gitu. Kemampuan untuk mengolah kebijakan strategis lah, memberikan santunan-santunan lah, atau kalau kita hari ini diamanahkan menjadi pengusaha, maka tugas kita bagaimana memberikan peluang kerja sebanyak-banyaknya bagi pengangguran-pengangguran atau fresh graduate. Ini adalah rahmat. Kalau kita hari ini mempunyai program, maka programnya itu harus berdampak kemana? Lil alamin itu. Seluruh alam gitu. Bukan lil Bantulin, bukan lil Yogyakartain, bukan lil Nganglikin, tapi seluruh alam. Ila rahmatan lil alamin. Semua kebaikan yang hari ini kita punyai telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka distribusikan. Maka saya sebetulnya sering resah ya. Ada orang yang mungkin dalam tanda kutip mengartikan zuhud itu bagaimana kita menyepi, terus berzikir, terus sholat, tapi lupa terhadap kejadian di sekitarnya, tapi lupa tentang problematika umat yang di sekitarnya. Jujur saya sering resah terkait hal itu. Padahal kan kita nggak mungkin gitu ingin hidup mulia di akhirat tanpa melalui dunia terlebih dahulu. Tentunya kita juga harus realistis dan menyeimbangkan. Dan ada juga gitu. Contoh misalkan kita tidak ingin terjebak dari nilai-nilai sekularisme. Tapi justru kitanya juga yang kemudian mempersempit nilai-nilai keislaman kita. Nilai-nilai keislaman kita hanya berpatok pada nilai ibadah mahdoh itu sendiri. Padahal banyak gitu nilai-nilai keislaman yang seharusnya kita tularkan atau sampaikan atau di-drive ke orang lain, ke masyarakat. Nah, itu. Lalu seperti apa gitu? Tentunya harus ada metodologi, tidak ujug-ujug ya, cara mengelola ketiga hal ini itu. Ibadah, menjadi pemimpin, terus memberikan rahmat. Harus ada tahap demi tahap, step by step yang harus kita lakukan. Nah, ini tahapnya, teman-teman semua. Yang pertama adalah memperbaiki SDM terlebih dahulu. Saya ingin mengawalinya dari sebuah kajian sejarah ya. Bagaimana seorang nabi atau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu memberikan karya terbaiknya untuk umat ini.
Nabi Muhammad itu kan disiapkan oleh Subhanahu wa taala itu 40 tahun ya sebelum ia menjadi nabi. Tetapi nyatanya umur karyanya itu lebih pendek dibanding umur mempersiapkannya. Umur karyanya itu kan cuma 23 tahun. Taruhlah kalau kalau kontekstualisasi dengan kondisi politik kita hari ini, 23 tahun itu mungkin 5 periode ya. Cukup singkat gitu. Tapi ia telah bisa memberikan karya yang terbaik. Apa karya yang terbaik yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad untuk umat ini? Ya sumber daya manusia gitu. Sumber daya manusia yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad itu. Ketika beliau wafat, ya, ia sudah mengkader, ia sudah menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Walaupun nyatanya Abu Bakar adalah khalifah pertama, tetapi pada waktu itu semuanya itu sebenarnya sudah siap gitu untuk kalau disuruh memimpin gitu. Ada Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar, terus Abdurrahman bin Auf, Ubaidah al-Jarrah gitu. Semuanya itu adalah kader-kader terbaik pada zamannya itu, pada zaman sahabat itu sendiri. Maka sedemikian pentingnya bagaimana kita membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini adalah kisi-kisi dari peran sejarah itu sendiri. Nah, apa saja yang kemudian kita harus tingkatkan kualitas SDM di negeri kita ini? Yang pertama, tentu setiap orang itu, khususnya pemudanya, ia harus mampu mengenali dirinya sendiri. Kenapa harus mampu mengenali dirinya sendiri? Karena waktu atau umur hidup manusia itu kan pendek ya, sedangkan kewajibannya terlalu banyak. Gitu. Makanya sebelum ia berkarya, ia harus mampu mengenali dirinya sendiri sehingga ia mampu fokus apa sih yang harus ia garap itu. Kalau ia mau fokus di bidang keilmuan, ya keilmuan. Kalau ia mau fokus di bidang politik, ya politik. Kalau ia yang mampu di bidang pendidikan misalkan, ya pendidikan berkaryanya. Jangan sampai ya kita pindah-pindah gitu. Dari profesi A ke profesi B, ke profesi C. Sampai kemudian umur 30 tahun sampai umur 40 tahun kita belum mengenali potensi diri kita yang telah diberikan Allah itu seperti apa. Makanya kita harus tahu ya, potensi diri kita terlebih dahulu. Walaupun ada beberapa orang atau sebagian orang yang mungkin multitasking, bisa beberapa hal, tapi tetap gak banyak itu terkait hal itu. Kita yang pertama dan yang paling utama kita harus mengenali diri sendiri. Yang kedua, ya, kita harus menyeimbangkan antara kesolehan individu dan sosial. Gitu. Kita bukan hanya jago di tilawah, kita bukan hanya jago di ibadah-ibadah mahdohnya, tapi kita pun harus bisa memberikan kebaikan untuk sekitar. Kita harus saling bantu antara kawan yang satu dengan kawan yang lainnya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ini adalah salah satu mungkin budaya yang pernah juga dibudayakan oleh orang-orang terdahulu. Dulu mungkin yang seperti ini ada Buya Hamka atau Agus Salim. Gitu. Ia adalah seorang intelek, ya, tapi di satu sisi ia juga adalah seorang ulama. Ia juga adalah orang yang peduli terhadap lingkungannya. Ia adalah orang yang juga peduli terhadap kondisi bangsanya. Yang ketiga adalah cerdas dan integritas. Kenapa harus memiliki karakter seperti ini? Kita lihatlah dalam kondisi sosial politik kita atau dalam struktur negara. Banyak hari ini orang-orang yang berpendidikan, bergelar S1, S2, S3, bahkan profesor. Tetapi ketika ia tidak memiliki integritas, ya, dalam nada sempitnya yaitu kejujuran, kita lihat semua sumber daya alam yang ada di hadapannya ia keruk gitu.
semua harta-harta negara, ia ambil. Kenapa? Ia mempunyai kecerdasan, tapi ia tidak mempunyai nilai sebuah integritas. Yang selanjutnya adalah optimistik. Gitu. Kenapa kita memerlukan jiwa optimistik, kawan-kawan semua? Kita back ya ke depan, ke belakang. Bagaimana awal mula proses bangsa ini dimerdekakan atau Indonesia ini dimerdekakan dari bangsa menjadi sebuah negara. Kalaulah para founding father kita terdahulu, kalaulah pahlawan-pahlawan kita terdahulu itu pesimis atau skeptis terhadap kemampuannya, maka tidak akan ada negara yang dinamakan Indonesia ini atau negara kesatuan Indonesia ini. Maka sebetulnya jiwa optimistik itu adalah jiwa yang kental terhadap pribadi bangsa kita. Nah, kalau hari ini kita kehilangan itu semua, maka kita harus cari cara bagaimana mengembalikannya. Yang selanjutnya yaitu menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Kita ini kan plural ya. Berbagai suku, berbagai adat, berbagai budaya. Nah, kita usahakan cara melihatnya itu bahwa itu adalah bukan sebuah perbedaan. Itu adalah sebuah keunikan yang telah Allah berikan terhadap negeri kita ini. Begitu banyak negeri, ya, limpahan sumber daya alamnya banyak, tapi ia tidak dirahmati dengan perbedaan-perbedaan yang seperti hari ini terjadi di negeri kita. Nah, ini bagaimana caranya kita harus bisa toleran juga terhadap nilai-nilai perbedaan. Selain itu, cara kita memandang perbedaan itu sendiri jangan sampai hari ini kita ngotot ya, seakan-akan kita yang paling Pancasila, seakan-akan kita yang paling Bhinneka Tunggal Ika. Gak tahu ya di negeri mana, mungkin di negeri Zimbabwe. Ini saya bukan nyindir, mungkin juga ini fiksi, bukan nyindir, sorry. Cara kita menyikapi perbedaan itu jangan seperti itu ya. Kita seakan-akan yang paling toleransi. Tapi di satu sisi ketika ada sebelahnya itu yang berbeda, main tangkap gitu ya, main lapor, main bla 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 bla. Nah, ini gitu. Hal yang menjadi catatan serta evaluasi bagi bangsa kita ke depan. Yang selanjutnya adalah semangat ruh. Kita tidak boleh jiwa kita tidak boleh kering ya dari nilai-nilai spiritualitas, dari nilai-nilai ruhiyah. Karena toh negeri kita, para founding father kita atau para pahlawan terdahulu kita tidak meninggalkan itu semua. Dan terbukti gitu pada hari ini. Kita lihat saja itu. Ibu-ibu ya pergi ke pasar pagi-pagi, subuh-subuh, dingin untuk berjualan, ia tidak mengetahui apakah jualannya itu laku atau tidak. Tapi ia mempunyai keyakinan, ia mempunyai harapan yang disandarkan kepada nilai ruhiyah itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku ikhtiar, yang penting aku berdoa, masalah takdir apakah ada yang membeli atau tidak itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah realitas yang terjadi pada bangsa kita. Atau kita lihat seorang kakek tua mengayuh beca di siang hari panas. Dia nggak tahu itu apakah tarikan becanya itu laku atau tidak. Tapi yang penting ia ikhtiar dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semangat ruh yang seyogianya terus akan hadir dan harus hadir di tengah-tengah pribadi bangsa kita. Yang selanjutnya adalah jiwa kolaborasi, saling melayani. Ya. Jadi sudah seharusnya kita meninggalkan keburukan-keburukan yang terjadi ya, di tengah kita. Mungkin saling sindir di medsos, mungkin juga saling lapor, mungkin gara-gara kesenggol dikit, itu kan saling bacok. Tugas kita bagaimana hari ini kita saling bersinergis ya antara bidang satu dengan bidang yang lainnya, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa harus berkolaborasi? Itu kan antara kita ketahui saja, melihat ya dengan imajinasi kita sendiri,
bagaimana caranya para atau pahlawan-pahlawan kita terdahulu ya. Ada Muhammad Yamin yang mencetuskan pemuda bisa membuat sebuah konsep imajinasi yang sangat luar biasa. Ada sebuah negara atau ada sebuah bangsa yang awalnya itu terpetak-petakan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, dipisah oleh lautan, menjadikan sebuah lautan itu menjadi penyatu bukan pemisah, menjadi tali rantai. Ketika ada satu penjajah ya, yang kemudian menghampiri satu wilayah, maka yang lainnya ikut koordinasi, terus menggulirkan sebuah wacana untuk membantu pun dengan wilayah-wilayah lainnya. Sampai kemudian hari ini kita melihat itu bagaimana kondisi bangsa kita bisa bersatu, ya, bisa bergotong royong. Karena apa? Karena sudah ditanamkan jiwa-jiwa kolaborasinya dari dulu. Nah, inilah peran penting mulanya bagaimana seharusnya kita harus sudah sadar sumber daya manusia itu adalah hal yang paling utama yang harus kita perbaiki. Gitu. Ada salah satu cerita atau perkataan dari Malik bin Nabi. Ceritanya seperti ini. Coba kita bayangkan ya, jikalah di dunia ini terjadi perpindahan antara dua penduduk. Kata Malik bin Nabi, para penduduk Jepang berpindah ke hutan Amazon yang di sana itu minim sekali aktivitas kehidupan. Sedangkan masyarakat Amazon, para penduduk Amazon berpindah ke negara Jepang yang cenderung notabene kehidupannya itu aktif, teknologi maju. Bayangkan 10 sampai 20 tahun ke depan, jikalah itu terjadi akan seperti apa? Tentu akan ada terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Hutan Amazon yang awalnya itu hanya bermodalkan satwa-satwa liar, pepohonan-pepohonan menjulang tinggi, ya. Terus kemudian mungkin berbagai banyak tumbuhan-tumbuhan itu akan berubah sedikit demi sedikit, ya, menjadi kampung-kampung, menjadi pedesaan-pedesaan, perkotaan, bahkan bakal ada gedung-gedung menjulang tinggi di sana. Itu masyarakat hutan Amazon. Kita lirik lagi ke hal yang kedua, yaitu di Jepang. Di Jepang itu ada MRT, ada teknologi yang sangat canggih, ada gedung-gedung menjulang tinggi. Tapi ketika Jepang dikelola oleh masyarakat yang awalnya berpenduduk di hutan Amazon, mungkin MRT itu akan bertabrakan. Gedung-gedung tidak beroperasi, teknologi akan bubar, akan hancur. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pengalaman hidup bagaimana cara menggunakan itu semua. Itulah sebuah konsep peradaban. Bahwa sebuah peradaban itu tidak dibangun awalnya dari infrastruktur. Sebuah peradaban itu tidak diawali dengan cara investasi utang piutang. Sebuah peradaban itu tidak diawali dengan pembangunan teknologi. Walaupun itu penting. Tapi sebuah peradaban diawali dengan perbaikan sumber daya manusia terlebih dahulu. Seperti Nabi ketika diutus, yang ditinggalkan itu adalah sumber daya manusia. Karena kalau kita tidak mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, ya contohnya saja lah gitu di sekitar kita. Indonesia tidak punya apa sih yang nggak dipunya oleh Indonesia gitu. Batu bara punya, minyak punya, terus rempah-rempah punya, gitu kan. Tetapi ketika sumber daya manusianya itu tidak mempunyai kualitas yang lebih, pada akhirnya kan kita berusaha menghadirkan masyarakat asing, ya, dituntun untuk menjadi tenaga kerja di Indonesia. Gajinya untuk nanti hasilnya juga untuk
tenaga asing juga, kayak gitu. Maka sangat perlu dan sangat penting bagaimana kita memperbaiki sumber daya manusia. Caranya seperti apa? Ya, seperti apa? Yang pertama adalah tentu kita harus memaksimalkan peran pendidikan formal. Itu yang dari TK sampai kuliah tuh sampai S3. Walaupun mungkin silabus sama kurikulumnya belum maksimal, belum berperan secara signifikan, tetapi kita coba upayakan serta usahakan ya, hal ini menjadi salah satu pintu atau cara bangsa kita memperbaiki generasi-generasi ke depan. Tetapi jangan salah, kita juga harus bisa menyeimbangkan bahwa proses pendidikan, proses tarbiyah tidak boleh terhenti ya dari yang namanya pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu yang pertama adalah keluarga. Keluarga juga di sini harus berperan aktif ya, mengkader anak-anaknya. Kakak-kakak harus mengkader adik-adiknya di rumah tentang sebuah karakter, tentang sebuah kepribadian, tentang sebuah leadership, tentang sebuah pengembangan diri yang seharusnya ada ya, dan hadir dalam setiap diri manusia itu sendiri. Keluarga bukan saatnya lagi ya mempusatkan pola pendidikan itu 100% dialihkan kepada pendidikan formal di sekolah-sekolah. Tapi ia juga harus ikut terlibat dalam proses kaderisasi anak-anaknya. Selain itu, selain keluarga, kita juga harus menumbuhkan learning environment atau lingkungan belajar. Lingkungan belajar kita bisa di kopi-kopi, kedai-kedai kopi, bisa juga di warung-warung, bisa juga di tempat tongkrongan-tongkrongan. Nah, semua hal itu jangan dibuat kaku ya, tapi coba kita ubah mindset serta budayanya. Mungkin kalau dulu ketika kita ke kafe itu hanya ngopi, ngobrol, culas, ngegibah doang, ya. Tapi hari ini substansinya diubah. Jadi ngobrolin persoalan umat, jadi ngobrolin persoalan bangsa. Jadi ngobrolin tentang persoalan sosial. Contoh kecilnya tetangganya ya ada yang butuh bantuan, kita obrolin nih solusinya seperti apa. Oke, kita iuran. Jadi itu adalah sebuah suasana pembelajaran yang sangat luar biasa yang harus terus ditumbuhkan di setiap anak muda. Gitu. Nah, ini ya kawan-kawan, bagaimana caranya kita memperbaiki SDM. Harus bisa menyeimbangkan antara pendidikan formal dan non formal. Nah, setelah kemudian kita memperbaiki SDM dengan penyeimbangan pendidikan formal dan non formal, Indonesia butuh kombinasi energi hebat, teman-teman semua. Apa itu? Ia adalah iman, ilmu, dan amal. Kenapa seperti itu? Karena ketiga ini akan menjadi energi ya untuk menjalani aktivitas manusia. Ini adalah akan menjadi sebuah spirit ketika ia memiliki semangat mengolah dan memanajemen masyarakat. Ia akan menjadi sebuah energi atau stamina. Mungkin ketika sedang kelelahan mengurus program-program yang bisa memberikan dampak untuk masyarakat atau hal-hal yang lainnya. Terbukti gitu, orang-orang terdahulu sudah bisa mengkombin atau mengkolaborasikan ketiga hal ini semua gitu. Antara iman, ilmu, dan amal gitu. Ketiga hal ini itu yang mampu mendobrak segala kebodohan, memberikan sebuah perubahan, dan mampu memandang serta mengelola seperti apa sih kita seharusnya memanajemen manusia itu. Yang baik seperti apa, yang salah seperti apa. Kita jadi mengetahui, karena apa? Karena kita mempunyai iman, ilmu, dan amal. Nah, ketiga hal inilah yang
kita tidak boleh luput dan dilupakan bagaimana cara kita mengolah negeri ini atau merawat Indonesia ini. Selanjutnya adalah sikap pemuda. Bagaimana sikap pemuda setelah ia memiliki pandangan hidup yang sudah memiliki arah atau sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, sesuai dengan nilai-nilai ruhiyah yang Allah amanahkan. Tentu sudah banyak para pendahulu kita, para pemuda-pemuda terdahulu yang sudah mengalami hal ini semua, ya, sudah melewati alur ini semua. Cek, kedengaran nggak? Cek. Tadi agak lambat sih kedengaran. Oke. Tentu sudah banyak ya para pemuda yang sudah melewati jalan ini. Mungkin kawan-kawan mengenal ada yang namanya Hasan Al-Banna, Said Qutb, ada juga Rashid Ridho, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada juga Syekh Rashid Ghannouchi, atau tokoh kontemporer masa kini, bahkan sama Erdogan gitu. Semua ini memiliki, atau tokoh nasionalnya mungkin ada Buya Hamka, ada Agus Salim, nasionalisnya Bung Karno, cara kemudian mengolah sebuah negara. Kata Al-Banna, jadi dalam setiap kebangkitan pemuda itu adalah rahasia kekuatannya, dan dalam setiap fikrah pemuda ialah pancinya. Jiwa pemuda itu tidak terlepas dari hal ini gitu. Ia memiliki kekuatan dan ia memiliki fikroh gitu, atau pemikiran gitu. Dan kekuatan serta fikroh itu didrive atau menjadi sebuah energi ketika ia yang pertama mempunyai visi yang sangat luar biasa. Jadi salah satu karakternya ia visioner, memiliki pandangan hidup yang terarah, terus mampu membayangkan seperti apa sih konsep atau tatanan manusia ke depan itu. Saya ingin memberikan kontribusi apa, lalu kemudian upayakan kerja keras untuk mencapainya. Itu adalah pemuda. Seperti halnya mungkin generasi terdahulu, ada Al-Fatih, ada Umar bin Abdul Aziz, ada juga Harun Ar-Rasyid, ada juga Salahuddin. Semua pemuda itu adalah orang yang mempunyai visioner. Yang kedua adalah keberanian. Keberanian ya, kalaulah yang membedakan antara orang tua dan orang muda tipis gitu, yaitu pada keberanian itu sendiri gitu. Kalaulah orang tua itu memiliki pengalaman, tapi pemuda karena ketidaktahuannya ia mempunyai power untuk berani menerabas batas. Apapun yang ia harapkan, apapun yang ia impikan, pasti ia perjuangkan. Salah satunya bagaimana cara mengolah serta memberikan kontribusi untuk umat ini. Yang selanjutnya adalah imajinasi. Nah, imajinasi seperti cara bangsa kita menjadi sebuah negara. Awalnya kan dipisah dari awalnya kita memandang bahwa bangsa kita ini kan tersekat-sekat itu. Ada pulau A, pulau B, pulau C. Tapi karena sebuah gagasan yang telah dirancang oleh para founding father kita terdahulu, karena ia memiliki imajinasi itu sendiri, bisa nggak sih gitu kita yang tersekat oleh lautan menjadi sebuah negara yang bersatu? Bisa nggak sih sebuah lautan itu kita ubah mindsetnya gitu, bukan menjadi sebuah pemecah atau pemisah, tapi justru lautan itu ya jadi pemersatu antara pulau satu dengan pulau yang lainnya, dengan daratan satu dengan daratan lainnya, sehingga kemudian menjadi sebuah struktur yang dinamakan negara. Jadi ada wilayahnya. Itu berkat apa? Berkat imajinasi orang-orang terdahulu, berkat imajinasi para pemuda terdahulu yang mampu merumuskan bagaimana idealnya Indonesia ini.
Nah, selanjutnya, ketika pemuda itu sudah mampu memiliki pandangan visioner, mempunyai keberanian yang lebih dan imajinasi, sudah layaknya ya, pada akhirnya ia harus berkarya di beberapa tahap. Yang pertama tentu keluarganya terlebih dahulu. Kita semua nih ya, tentu kita semua kecuali Mas Vicky mungkin di sini ya barangkali yang sudah menikah, atau ada lagi ya? Ya mungkin Mas Vicky. Kita semua di sini kan pasti akan menikah ya. Nah, pola pernikahan orang yang memiliki visi yang sangat luar biasa itu seyoginya ketika ia sudah menikah itu justru bukan menjadi hambatan lagi untuk tidak berkarya, untuk tidak memberdayakan umat, untuk tidak memberikan kontribusi dan sumbangsi untuk sekitar. Tapi itu dijadikan lahan selanjutnya. Oh, berarti kita sudah masuk ke tahap yang selanjutnya atau sudah fase selanjutnya. Bagaimana selain kita berkarya untuk orang lain, kita pun harus mendidik dan mengkader keluarga kita. Harus mendidik istri mungkin ya. Kalau yang sudah punya istri, kalau saya sih belum. Serta anak-anaknya atau adik-adiknya. Gitu. Setelah ia membina keluarganya, maka keluarganya juga di-drive ya untuk bisa berkarya untuk umat, untuk bisa mengolah masyarakat, belajar. Kalau mungkin kita yang punya adik ya, ajarkan adik itu caranya mungkin mengolah umat. Sedikit-sedikit lah mungkin dengan bersedekah, gitu ya. Dengan mengajak untuk bertemu dengan masyarakat, ketika ada koordinasi di tingkat RT diajak gitu. Itu akan membentuk karakteristik seorang pemuda itu seperti apa untuk adik-adik atau anaknya kelak. Nah, setelah itu kita drive atau semua karyakan diri di masyarakat, adik-adik kita, isi-isi kita pun juga kita harus tetap terlibat ya untuk membina masyarakat. Maka kalaulah kita sudah paham ya tentang tahapan demi tahapan dari mulai pembangunan SDM-nya, membina keluarga. Coba bayangkan ketika sebagian besar ya, masyarakat atau para pemuda sudah paham terkait dengan konsep ini, bayangkan satu wilayah atau satu RT saja dibina oleh keluarga yang sudah paham terkait konsep ini. Minimal lah gitu. Mindset-nya sudah berkembang. Cara ia hidup ya atau cara memandangi hidup atau persoalan itu sudah berubah. Cara ia menyelesaikan persoalan itu bukan dilihat dari persoalannya sendiri, tapi lihat terlebih dahulu pandangan ia, pola pandang ia, cara memahami kehidupan seperti apa. Nah itu masyarakat. Nah setelah kita bisa berperan aktif ya dalam pembinaan masyarakat, maka kita pun harus menjadi sebagian orang-orang elit ya. Artinya orang-orang elit di sini bukan orang-orang yang glamor, bukan orang-orang yang hari ini hartanya banyak atau tinggi. Meskipun itu sangat perlu dan sangat harus kita punyai gitu. Tapi maksud elit di sini adalah orang-orang yang punya kapasitas serta kualitas di atas rata-rata. Gitu. Nah, kita harus masuk ke pos-pos strategis setelah kita masuk di masyarakat. Pos-pos strategisnya itu seperti apa? Mungkin ada orang yang generalis, ada juga yang orang experted. Generalis mungkin cocoknya jadi CEO perusahaan atau masuk ke wilayah politik, memimpin di kabupatennya, memimpin di provinsinya, bahkan jadi kepala negara. Itu orang-orang generalis seperti itu. Atau mungkin orang yang sukanya expert gitu. Atau ya detail atau ingin terus menyelami satu bidang keilmuan, maka itu jadi seorang intelektual, jadi seorang ilmuwan seperti Ibnu Khaldun. Maka perlu sangat ya kita masuk ke pos-pos strategis ini, karena
Kalau kita tidak masuk pos-pos strategis, siapa yang ingin mengembangkan sebuah value dan knowledge yang hari ini kita punya? Siapa yang ingin mengembangkan sebuah ide serta gagasan yang kita sudah yakini bersama? Jadi setelah kita membina keluarga, lalu kemudian membina masyarakat, dan kita masuk ke pos-pos strategis. Yang jadi guru, maksimalkan jadi guru. Yang jadi ilmuwan, oke, silahkan jadi ilmuwan. Kalau kita ingin jadi penulis, oke, silahkan jadi penulis. Yang kalau kita ingin jadi politisi, oke, silahkan jadi politisi. Kalau kita jadi pengusaha, oke, silahkan jadi pengusaha. Tapi ingat, semuanya itu bukan hasil ya, tapi adalah cara serta wasilah kita selaku manusia, serta khususnya pemuda, untuk mendistribusikan segala kebaikan dan karya yang kita punyai dalam diri kita. Nah, itu mungkin teman-teman terkait dengan sharing ya, atau berbagi terkait konsep serta ide yang kemudian telah saya rancang dari sebuah buku yang berjudul Merawat Indonesia. Semoga bermanfaat. Monggo, saya sangat mengamini atau menerima segala masukan dari kawan-kawan, karena saya pun tahu ide atau gagasan ini belum sempurna. Butuh banyak referensi lagi untuk menyempurnakannya. Butuh banyak masukan-masukan dari kawan sehingga konsep ini atau ide ini bisa berkembang dan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya jawab ya. Silakan bagi kawan-kawan semua yang ingin bertanya pada Syahid, boleh langsung kamera, boleh langsung bersuara, boleh juga dengan di kolom chat juga boleh, nggak masalah. Raise hand dulu juga. Ingin menyampaikan pendapatnya, bertanya ataupun memberikan gagasan lain juga tidak masalah. Silakan. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Dari Muhammad Anggi. Kalau ingin bertanya juga boleh. Di kolom chat nggak apa-apa. Kalau misal nggak ingin monggo yang lain juga boleh. Silakan. Mau bertanya tentang bukunya juga boleh. Kita tunggu ya sampai berapa menit. Kalau tidak ada berarti bisa inilah ya, apa yang disampaikan saya bisa dipahami berarti. Boleh tanya, Mas. Boleh. Oh iya. Langsung Abdul Qadir, silakan. Iya, terima kasih Mas atas penyampaian materinya. Judul bukunya maksudnya. Buku yang dari judulnya saja menurut saya sih, karena belum pernah baca juga tapi sudah mendengar paparannya, luar biasa bukunya. Yaitu Merawat Indonesia ya. Tentunya sudah tadi disampaikan terkait ada beberapa kenapa sampai buku ini dituliskan begitu. Ada beberapa masalah terkait pendidikan, politik, dan ekonomi, dan banyak sekali, ada beberapa itu kurang lebih. Dan begini, mungkin saya melihat dari fenomena Indonesia saat ini, yang mana pikiran-pikiran
yang ke barat-baratan itu yang bahkan dia merusak dari sendi apa ya, bukan cuma kita tapi eh, orang-orang terdekat kita, bahkan keluarga kita. Dan itu bukan cuma kita dapat di tempat-tempat lain, bahkan di rumah-rumah kita. Salah satunya itu seperti serial film atau biasa film-film TV ya, yang seperti kita nonton atau yang beredar di TV-TV nasional di Indonesia, yang mana secara tidak langsung kesan-kesan itu membunuh karakter pemuda itu sendiri. Ya seperti ya sinetron yang mana masih anak-anak di bawah umur atau katakanlah SMP sudah sudah berpacaran dan lain sebagainya, dan bahkan itu pemerintah kita membiarkan itu ya secara atau dalam artian bahwa mengizinkan serial atau sinetron kayak begitu tayang di Indonesia. Padahal kalau menurut saya pribadi justru serial-serial film yang kayak begitu yang nanti merusak pola pikir pemuda kita saat ini. Dan kalau memang sudah rusak pola pikirnya hari ini atau saat ini ya pemuda itu, maka yakin sungguh ketika mereka akan memimpin di tahun di kedepannya ya sudah pasti ya akan rusak juga negara ini begitu. Ya mungkin itu saya minta tanggapan bagaimana itu terkait, karena saya sempat di awal saya agak saya kira itu dia membahas terkait keseluruhan, misalkan tentang pendidikan, kok kenapa pendidikan kita misalkan di sejarah-sejarah atau di pendidikan dasar sekolah kita, bahkan di SMA saja ada buku-buku yang dia masuk di kurikulum sekolah yang mana ada sejarah yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera dan lain sebagainya, dan bahkan itu diizinkan di sekolah. Saya kira tadi dipaparkan juga terkait fenomena pendidikan itu, kemudian fenomena ekonomi yang sekarang riba di mana-mana dan lain sebagainya. Mungkin itu saya minta ininya dari dari Mas ini yang menyampaikan materi tadi. Terima kasih moderator. Monggo Hip, Ya. silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Mas Abdul Qadir. Bagaimana caranya kita menyikapi berbagai persoalan, salah satunya tontonan-tontonan yang amoral yang membunuh karakter bangsa. Tadi ya sedikit menyinggung terkait pendidikan. Memang di sini tidak menyinggung bagaimana caranya kita membuat sebuah skema atau silabus atau kurikulum yang bagus bagi pendidikan ini. Tapi hanya sekilas. Ini adalah sebuah hal yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana merumuskan itu semua? Seperti apa konsepnya? Tentu setiap manhaj itu bakal berbeda-beda. Tetapi jelasnya setiap keilmuan, setiap pola pendidikan itu harus tersentuh oleh nilai-nilai ruhiyah. Nah, kembali ke yang tadi. Bagaimana cara menyikapi kita? Bagaimana cara kita menyikapi sebuah fenomena sosial, khususnya terkait tontonan yang membunuh karakter bangsa kita. Itu memang PR kita, Mas. Jadi kalau kita tadi back ya ke belakang, kita hari ini tuh sedang berada pada orang yang dipimpin, bukan yang memimpin. Yang memimpin kita siapa? Yang memimpin kita Amerika, globalis, gitu kan? Kita hari ini apa? Cuman bisa mengikuti. Kita cuman bisa bergerak ya, sedikit demi sedikit mendistribusikan segala apa yang kita punya ya dari mulut ke mulut. Tidak bisa kita mengubah secara kebijakan hari ini. Pun kita juga belum bisa merekayasa sebuah tatanan masyarakat dunia, khususnya dalam fenomena kecil ini, yaitu terkait persoalan amoral ya.
untuk melumpuhkan sebuah generasi masa depan. Nah, makanya hal yang kemudian perlu kita lakukan, kita terus berupaya ya, sekuat-kuatnya kita terus berupaya bagaimana mendrive sebuah pengetahuan Islamis, sebuah konsep serta ide yang tentu akan nilai-nilai ketuhanan, dan itu akan menjadi dampak bagi kebaikan generasi kita mendatang. Mungkin ide untuk mencapai ke sana, cara kita merekayasa itu semua atau membuat sebuah propaganda, sangkan konsep teknologi, industri perfilman, industri periklanan itu bisa berubah. Mungkin hari ini tidak bisa, tetapi ketika kita mungkin ya bergerak sedikit-sedikit, menyampaikan sedikit-sedikit, pada akhirnya ketika kita bergerak, nanti juga mungkin bakal ada sebuah nilai yang hari ini kita belum ketahui, tapi itu akan menjadi asbab atau musabab untuk mengganti peran-peran yang hari ini kita resahkan. Nah, itu mungkin. Jadi kunci poinnya atau titik kuncinya hari ini bagaimana kita mengusahakan terus ya apa yang hari ini kita yakini, apa yang hari ini bersumber atau bersumber dari Al-Quran. Nah, kita juga tidak bisa menisbatkan ya harus kemudian murni dari Al-Quran, harus kemudian murni dari Islam, tidak. Jadi kalau saya meyakini bahwa Quran itu adalah bukan Islam itu bukan ideologi gitu. Tapi Islam itu adalah sumber dari ideologi itu sendiri. Jadi ideologinya apa? Ya ideologinya ya terserah kita gitu. Kita cara mencapai peradaban baru itu seperti apa? Kita mempunyai caranya masing-masing, wasilahnya masing-masing. Nah, ini yang perlu dirumuskan dan menjadi PR bagi para pemuda serta masyarakat ke depan. Bagaimana caranya kita melumpuhkan pandangan-pandangan barat yang hari ini hadir dan nampak di depan kita. Itu mungkin dari tanggapan dari saya. Oh iya, boleh ada lagi satu. Oke. Boleh. Monggo. Ya. Lanjut aja. Oh, judul bukunya menarik sekali. Saya pengen tanya saja sih, apakah ketika proses menulisnya itu ada referensi terkait sejarah, misalkan yang tadi dipaparkan tentang sejarah Indonesia sebagian, dan mungkin ada tahapan-tahapan untuk memperbaiki begitu. Maksudnya ada misalkan dari sejarah ada referensi yang memang mutlak ataukah memang dikarang begitu berdasarkan pengalaman atau apa begitu yang dibaca mungkin. Mungkin itu aja. Tentu ya, karena bukan ini adalah sebuah gagasan serta ide. Jadi cara kita mengambil pelajaran itu saya mengambilnya banyak dari sejarah atau kisah-kisah. Tentu ada sebuah referensi yang itu menjadi sebuah pertanggungjawaban saya ketika menulis. Nah, saya juga agak berani kalau kemudian saya menulis, mengarang, atau menulis sebuah menulis sebuah buku tapi tanpa referensi. Tentu yang pertama, banyak orang kan mengatakan bahwa seorang penulis itu tidak bisa dipisahkan hidupnya dari membaca. Nah, proses membaca itulah adalah sebuah sumber referensi yang kemudian saya pindahkan ke tulisan saya, tetapi kemudian saya muat tuh bacaan-bacaan atau buku-buku yang telah saya baca, ya, itu kemudian buku-buku yang telah saya baca yang tercecer, ya, itu digabungkan dalam sebuah ide, kemudian difilter mana sih yang kemudian cocok, mana sih yang kemudian aku setujui untuk menjadi sebuah konsep, ide, serta gagasan, dan kemudian menjadikannya dan menjadi judul buku Maulid Indonesia itu sendiri. Kalau ditanya referensi, tentu ada referensinya. Ya, makasih Mas. Ya. Oke, sama-sama. Mas Abdul dari
Saya dari Maluku, Mas. Ambon. Kayaknya dari timur ya? Oh, dari Iya, Maluku. Tapi sekarang di Jogja. ya Oh, sip, sip. di Ambon Sekarang di saya di Jogja Ambon. berarti? Oh, Enggak di di Ambon. Ambon. Salam buat keluarganya Mas Abdul. Iya, salam. Itu mungkin Iya, dari Mas. saya. Ya, lanjut ya. Silakan bagi yang lain ketika ingin menanyakan, mumpung masih ada waktu, dipersilakan. Tadi dari Mas Abdul dari Ambon. Wah, mantap ini. Ini daerahnya Pak Eko, kemarin saat Eko ya. Pas ngisi kajian apa itu kemarin. Itu soal adat ya kalau nggak salah. Mas Eko ngisi semuanya, Mas? Ngisi apa kemarin? Tarbiyah soal adat. Oh. Hmm. Besok terakhir negarawan masjid. Siapa? Mas Ridwan? Penulisnya langsung. Pak Ridwan bukan? Oh. Monggo, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ini ada teman-teman saya ternyata di sini nih, Mas. Ada Mas Yoga, ada Reva. Ya, yuk. Kalau nggak ada nanti bisa kita akhiri. Nanti paling kesimpulan. Kita tunggu 1 menit ya, 1 menit. Kalau yang ingin bertanya di kolom chat juga boleh. Ya, ya. Monggo di ini aja apa kesimpulan nggak masalah sekali. Oke. Wah, sinyalku merah kan.